yang mengikuti mayit sampai ke kuburnya setelah kematiannya dan yang tetap tinggal bersamanya di alam kubur. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang mengikuti mayit, lalu yang 2 pulang dan yang satunya tidak. Yang mengikutinya ialah harta dan keluarganya, lalu keduanya pulang. Dan yang tetap tinggal adalah amalnya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, ada 7 hal yang pahalanya tetap berlaku bagi seorang hamba setelah meninggalnya dan ketika ia berada di alam kubur, yaitu orang yang pernah mengajar ilmu, yang kedua, yang mengalirkan sungai, yang ketiga, yang menggali sumur, yang keempat, yang menanam pohon kurma, yang kelima, yang membangun masjid, yang keenam, yang mewariskan mushaf, dan yang ketujuh adalah yang meninggalkan anak soleh yang mau memohonkan ampunan untuknya setelah ia meninggal dunia. Hadis Qatadah ini gharib karena hanya diriwayatkan secara tunggal oleh Abu Nuaim Abdurrahman bin Hani An-Nakhi dari Al-Azrami Muhammad bin Abdullah dari Qatadah. Tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Yazid bin Majah Qazuwaini dalam sunannya dari hadis Az-Zuhri. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Abdullah Al-Aghar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk amal dan kebajikan yang menyusul seorang mukmin setelah kematiannya ialah ilmu yang ia ajarkan dan yang ia sebarluaskan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia dirikan, rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya sewaktu masih sehat yang menyusul setelah ia meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah bahwa ia mendengar Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sedekah yang kamu keluarkan atas nama mayitmu akan dibawa oleh malaikat dan diletakkan di atas talam terbuat dari cahaya, kemudian berdiri di atas bagian kepala mayat yang ada di dalam kubur, lalu berseru, wahai penghuni kubur yang asing, keluargamu mengirimkan hadiah ini kepadamu, maka terimalah. Malaikat lalu masuk ke dalam kuburnya sehingga kuburnya diperluas dan diberi cahaya di dalamnya. Si penghuni kubur berkata, semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada keluargaku. Penghuni kubur di sampingnya berkata, sayang sekali aku tidak meninggalkan seorang anak atau siapapun yang mau mengingatku dengan mengirimkan sesuatu. Ia merasa sedih, sedangkan yang lain merasa gembira berkat sedekah. Ini hadis dhaif yang terdapat dalam As-Silsilat Ad-Dhaifat. Bashar bin Ghalib bercerita, aku bermimpi bertemu Robi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita yang sangat tekun beribadah. Aku sering mendoakannya. Ia berkata, hai Bashar, hadiahmu sudah aku terima dalam sebuah talam yang terbuat dari cahaya
ditutupi sebuah sapu tangan dari sutera. Begitulah hai Bashar, doa orang-orang mukmin yang masih hidup kepada saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Doa mereka diterima seraya dikatakan, ini hadiah si fulan untukmu.